Bukan cuma di Spanyol yang ada matador, tapi di Sumba Timur pun ada orang-orang yang punya keahlian yang sama. Nih kayak gini nih, ini lagi menjinakkan sapi-sapi ongol. Tapi ini bukan pertunjukan, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang ada di karantina di Waingapu. Pulau Sumba sudah lama dikenal sebagai lumbung ternak Indonesia. Karantina hewan ternak menjadi layaknya sebuah muara, tempat sebelum ribuan mamalia ini dikirim ke berbagai daerah. Jadi memang abang-abang yang ada di dalam sini nih, di sini disebutnya kleder. Jadi emang punya keahlian khusus untuk menjinakkan dan juga mengendalikan sapi-sapi yang ada di dalam sini. Jadi memang bukan orang sembarangan yang bisa kayak gini nih di dalam sini. Bahayanya pun, wah taruhannya nyawa deh. Bisa diseruduk, wah kacau. Aman om. Ribuan hewan dikirim setiap tahun dari Sumba ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Sapi jenis ongole khas Sumba adalah sang primadona. Posturnya panjang dan kuat, sangat disukai konsumen terutama dari Jawa. Ciri khasnya punuk besar dan bergelambir. Hewan dengan nama latin Bos indicus atau golongan sapi berpunuk ini dapat bertahan hidup di wilayah kering sekalipun berkat cadangan air yang tersimpan dalam punuknya. Sapi khas Sumba terkenal sangat agresif dan sering menyerang. Penanganannya pun tak sembarangan. Om, emang perlakuannya terus kayak gitu ya om? Iya harus begitu. Harus pukul-pukul. Kenapa tuh om? Karena kalau tidak begitu hewannya taruhan nyawanya. Taruhan nyawa ya kalau misalnya nggak digituin. Ya. Jadi memang kalau buat saya yang lihat agak mengerikan sih. Soalnya caranya dipukul-pukul sapinya. Tapi ya memang keharusannya seperti itu. Kalau misalnya enggak, yang ada kita taruhannya nyawa. Jadi emang ada teknik-teknik khususnya. Jadi memang kalau kendaraan punya plat nomor, tapi kalau misalnya sapi juga sama dinomerin juga untuk menandakan kepemilikannya. Jadi supaya nanti kalau misalnya udah di kapal nggak ketuker-tuker sama sapi yang lain. Jadi sudah ada namanya atau udah ada angka-angkanya. Yang memang itu pemiliknya dia. Proses stempel cap yakni pemberian tanda pada sapi menjadi bagian paling beresiko. Kepiawaian para kleder, yakni para pengendali hewan di karantina sangat dipertaruhkan. Ngamuk. Jadi memang sapi ini kan sapi liar, tinggalnya memang di padang rumput yang besar, jarang ketemu sama manusia. Jadi memang beginilah, ngamuk terus. Susah diaturnya. Wah! Cap logo kepemilikan dan tanda nomor urut dipilih karena diyakini paling tepat, sebab akan permanen menempel pada tubuh sapi dan sapi ternak mudah dikenali. Nah ini sapinya lagi mau diikat di tiang. Jadi nanti dikunci agar pergerakannya tidak terlalu banyak. Jadi nanti pada saat akan dicap, jadi dia tidak terlalu ngamuk gitu. Pergerakannya agak sedikit berkurang.
sundul. Ngamuk. Gak apa-apa om. Ya, gak apa-apa. Kenapa? Ini Jess. Kenapa? Kapasitas daya tampung karantina ini bisa mencapai 2.000 ekor hewan besar. Terletak di kota Waingapu, Sumba Timur, tempat ini menjadi pusat berkumpulnya hewan ternak seantero Sumba. Jadi memang di dalam kandang ini ada sebuah lorong yang nanti akan mempermudah klider-klidernya untuk menggiring sapi-sapinya masuk ke dalam truk. Tapi semudah-mudahnya sapi dimasukkan ke truk, ini sapi liar loh. Susah banget dimasukin ke dalam truknya. Satu tahun sekali pengiriman 3.000 ekor sapi lintas daerah rutin terjadwal. Namun tak jarang kuota pengiriman ditambah. Jumlah sapi dan permintaan konsumen terus meningkat. Jadi memang lorong kecil ini untuk mengeluarkan sapi-sapinya satu-satu. Jadi nggak semuanya langsung seabrek dimasukin, tapi nggak satu-satu yang keluar. Jadinya lebih mudah untuk dimasukin. Nah, tahun ini 500 ekor sapi tambahan kembali dikirim. Jadi memang satu truk itu muatnya 6 sapi. Kalau misalnya kalau lebih dari 6 sapi itu bahaya banget, nanti bisa patah kakinya atau sebagainya. Pihak karantina di bawah Kementerian Pertanian sangat menjaga kebersihan dan kesehatan hewan ternak yang akan dikirim. Cairan disinfektan akan membuat sapi terhindar dari penyakit selama perjalanan. Oke, jadi ini memang sapi-sapinya dikasih cairan anti lalat supaya nanti dikirim mengantisipasi penyakit, biar gak ada penyakit sapi-sapinya. Udah nih Pak, cukup. Sumba dijadikan lumbung hewan ternak Indonesia, tak lepas dari peran pemerintah Hindia Belanda tempo dulu. Awalnya, para penjajah membawa sapi berpunuk ini dari India, kemudian dilepas di bentangan savana Pulau Sumba. Setiap sapi dan hewan ternak lainnya di Sumba memiliki kartu identitas layaknya kartu tanda penduduk bagi manusia yang dicek polisi pelabuhan. Lanjut. Ini berguna untuk meminimalisir terjadinya pencurian dan pengiriman ilegal. Dermaga kota Waingapu menjadi gerbang utama jalur keluar hewan ternak dari Pulau Sumba. Aktivitas pengangkutan hewan ternak ini selalu menjadi pemandangan menarik, salah satu ciri khas dari Sumba. Uniknya di sini sapi-sapinya dipindahin ke dalam kontainer. Kontainernya juga khusus, harus dibolong-bolongin supaya sapinya bisa bernafas, nggak sesak di dalam. Baru diangkat ke dalam kapal kargo. Kalau misalnya orang di sini nyebutnya kapal besi. Jadi memang unik sekali. Meski beresiko, cara pemindahan sapi menggunakan kontainer ini diyakini paling mudah dan efektif. Mengingat jumlahnya yang ribuan, cara klasik menggelantung dengan tali yang memakan waktu lama sudah lama ditinggalkan. Pemindahan sapi-sapi ini dari kontainer ke dalam kapal ini harus dibantu sama TKBM atau tenaga kerja bongkar muat. Jadi di dalam kapal ini sudah disekat oleh bambu-bambu supaya sapi-sapinya tidak kemana-mana atau nanti tidak tertukar sama sapi-sapi yang lain. Satu kapal besi bisa menampung 400 ekor sapi.
Namun kapal laut ini sebenarnya bukan khusus untuk mengangkut hewan ternak. Kandang semi permanen ini dibangun untuk membatasi ruang gerak sapi selama perjalanan laut. Jadi memang di Waingapu ini dalam 1 tahun ada pengiriman 3.000 hewan ternak atau sekitar 10% dari populasinya. Jadi kalau misal bisa dihitung, populasi hewan di Sumba ini sekitar 30.000. Wow, memiliki potensi yang besar memang. Sampai jam berapa? Panah ikan, tradisi masyarakat pendatang dari Pulau Sabu yang bertahan turun-temurun di pantai Laipori, Sumba, NTT. Tepatnya sekitar 45 km di bagian timur dari kota Waingapu. Di wilayah pesisir ini, masyarakat pendatang luar Sumba mahir melakukan panah ikan. Maju Om! Berat. Aduh, capek juga ngedayung. Nah ini sekarang saya lagi sama nelayan Kampung Laipori, ada Bapak Aron sama ada Bapak Veron di belakang. Di sini uniknya kalau mau ngambil ikan nggak pakai pancingan atau jaring biasa, tapi alatnya, ini dia. Masyarakat sini nyebutnya ini panah. Ini juga selain lebih efektif di dalam laut tidak merusak karang atau ikan-ikan yang lainnya. Jadi memang cuma fokus sama satu ikan yang mau diambil, jadi nggak ngerusak. Dahulu, alat ini dijadikan senjata utama mencari ikan. Dirancang khusus dengan baja anti karat sebagai anak panahnya. Kini, kegiatan memanah ikan secara tradisional masih dilakukan layaknya olahraga ketangkasan. Itu nanti dipasang di dalam, Iya, nanti kami pasang ditariknya di begitu dalam, lihat ikan baru tarik. baru tarik. Iya. Oke, jadi memang alatnya ini, panahnya tadi dipasangnya kan ini ada karetnya. Iya. Ditarik ya Om, gini ya Om ya? Iya, tarik. Ditarik, tapi ditariknya di dalam laut nanti. Jadi pada saat ikannya udah mendekat baru ditarik. Jadi memang tidak melukai orang-orang ya Om ya. Ini karena berbahaya, cukup berbahaya. Jadi riskan juga kalau misalnya dipasangnya di atas, jadi harus di bawah laut. Oh ya, tepur lagi. Duna. Baduli, melara air. Rumah dia. Begitu. Tadi apa nomor artinya Om? Ini dia tanya ikannya Di dalam? Di dalam ikan apa yang ada, saya bilang gitu toh. Ikan ada manduli, malara, ikan hitam. Manduli, malara, ikan hitam. Ya. Oke. Macam-macam lah di dalam. Macam-macam. Ini jadi Om Makanya dia langsung. panggil saya suruh nyelam sudah. Oh sudah, nih Om mau nyebur nih? Iya, mau sekarang? nyebur dia. Kemampuan menyelam yang baik dan kejelian membidik ikan menjadi faktor utama keberhasilan. Ini sekarang lagi mau nyebar, ada yang nanti agak dalam nyeburnya, ada yang cuma di karang-karang yang di deket-deket sini aja. Ikannya juga beda ya Om ya? Iya, beda. Kalau di karang-karang kecil ikannya juga pasti Kecil. kecil. Tapi kalau misalnya udah ke tengah, udah di agak dalaman sedikit, itu ikannya udah gede-gede ya Om ya? Iya. Jadi Om, kita Sejak kecil, masyarakat kampung pesisir pantai Laipori telah dibekali pengalaman memanah ikan.